Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Salam. Kita sedang berbicara tentang memuridkan generasi. Salah satu sesi besar yang kami diskusikan kemarin di dalam rapat kerja lengkap Gereja Bethel Indonesia sedunia, saudara. Kita bicara soal memuridkan generasi. Kita meminta seorang hamba Tuhan, Bapak Bambang Budiono. Kalau Anda yang bekerja dengan Compassion, beliau sangat terkenal karena dialah yang mendasarkan pengajaran-pengajaran untuk menghasilkan generasi Esther, generasi Daniel, dan sebagainya. Beliau banyak bicara dan kita diskusikan tentang generasi milenial. Nah, saya tunjukkan di samping pendeta di samping saya karena apa yang didiskusikan di dalam khotbah itu kita sudah didiskusikan awal bulan kemarin, sudah disampaikan. Luar biasa. Bilang kiri kanan, kita ada dalam kekerakan Allah. Kasih tahu di kiri kanan. Yes. VLC on the movement. We are on moving. Kita ada. Jadi saya buka klipnya atau saya buka slide-nya, kasih tunjuk rekan. Lihat. Bambang Budiono dari Amerika jauh-jauh datang bayar oleh GBI, hanya bicara apa yang bulan lalu Bapak tadi yang kemarin Pak Slamet ya, Pak Slamet bicarakan itu sepotong kemarin kita, Pak Budi, Slamet, Pak Budi, puji Tuhan. Oke. Nah, hari ini kita sedang berbicara tentang menghormati generasi. Bersama saya katakan, menghormati generasi kita. Menghormati generasi artinya melindungi generasi kita. Oma-oma sering bilang kepada cucu-cucu perempuannya, "Hei, kalau keluar kamar mandi, bungkus badanmu dengan handuk. Hei, cucu perempuanku, kalau kamu pakai baju yang kelihatan lengan utuh, bilang kepada mami, ini tidak baik. Harus pakai pakaian yang tutup dari dada turun ke bawah. Nggak usah pakai cadar lah kalau tinggal mata, nanti juga kurang baik. Ini anak siapa? Anak John Dede? Bukan, Dance. Nah, juga repot, saudara. Jadi saudara lihat, di situ kita temukan bahwa dari dalam keluarga oleh neneknya sudah dibilangin kepada cucu perempuannya, jaga badanmu, nggak boleh orang cium-cium kamu sembarangan, nggak boleh orang pegang badanmu dan sebagainya. Pakai pakaian yang sopan, keluar kamar mandi, dan sebagainya. Itulah menghormati generasi, kita melindungi mereka. Tapi itu yang itu baru seperti kertas tisunya, saudara yang ngasih. Masih ada yang jauh lebih tebal dari situ. Tugas kita adalah melindungi generasi mendatang karena mereka memiliki tujuan ilahi yang akan mengubah dunia ini. Haleluya. Yang kita lihat adalah anak-anak kita yang akan memimpin di IKN, saudara pendengar. Amen. Saya jangan bilang terlalu jauh, karena private jet, pesawat pribadi, helikopter bisa kita pakai, sudah terbang Kupang langsung IKN. Kenapa tidak, saudara? Ya, jangan pernah, dunia tidak. Kalau Anda pernah pakai HP dengan kata lain, dunia di telapak tangan Anda. Jadi generasi, katakan generasi saya menentukan nasib dunia ini. Sama-sama katakan. Bagaimana Tuhan akan memperlengkapi kita semua sebagai orang tua, kakek nenek, atau calon orang tua, calon kakek nenek, dan sebagai gereja dengan cara yang tepat untuk melindungi generasi yang sedang datang di depan mata kita ini dari hal-hal yang mau menghancurkan hidup mereka. Di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1 dan 2 dikatakan, seorang laki-laki keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, laki-laki tapi anak itu apa saudara? Cantik.
disembunyikannya 3 bulan lamanya. 2 alasan mengapa kita dipanggil untuk melindungi dan menghormati generasi yang sedang datang di depan kita. Kita dipanggil untuk melindungi generasi yang sedang datang di depan kita ini. Yang pertama, bilang di kanan, generasimu istimewa. Special generation, katakan generasi khusus, come on. Generasi istimewa. Ibu Musa melihat bahwa anak itu walaupun laki-laki tapi disebut apa saudara? Cantik. Terjemahan lain mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik. Ada sesuatu yang unik dari penampilannya. Itu yang dimaksudkan cantik. Ibu Musa gambaran dari keluarga. Tapi juga gereja sebagai ibu dari Musa. Gereja harus membaca apa yang dikatakan Alkitab tentang generasi di depan kita. Yang belum pernah ada dan yang tidak akan ada. Kecuali sekarang ini. 2024, 2045. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dikatakan suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa atau suatu generasi yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sebelumnya dan sejak perbukala dan tidak akan ada lagi sesudah turun-temurun pada masa yang akan datang. Berarti keberadaannya kapan? Dulu belum pernah ada, tidak akan ada. Adanya kapan? Sekarang. Zaman now generation. Anak cucu saya dan saudara yang hidup hari ini, yang terlahir hari ini, walaupun masih ada dalam kandungan, mereka nowadays generation, not past generation, not future generation, now generation. Coba katakan generasi zaman now, come on, yes. Dan kita harus bukan saja menyebut mereka generasi zaman sekarang, tapi kita belajar untuk mengerti apa mau mereka. Ngerti kalau mereka WA tuh saudara kasih ya. Kita tahu maksud mereka itu apa. Generasi Yoel 2 ini adalah saatnya mereka sedang di depan mata kita. Anak-anak dan cucu kita secara biologis dan secara rohani. Secara biologis Anda punya 1, 2, atau 3, 5, atau 6. Tapi secara rohani penduduk kota ini yang generasi di bawah atau di atas 11 tahun, di bawah 30 tahun. Mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Alkitab generasi Yoel. Belum pernah ada, tidak akan ada. Adanya kapan? Sekarang. Generasi ini kita ibarat Musa. Anak-anak cucu kita ibarat Musa. Kita harus melindungi mereka dengan sebaik-baiknya. Gereja dan keluarga ibarat ibu Musa. Kitalah yang memainkan peran untuk mendidik dan memuridkan generasi ini. Jangan biarkan generasi ini terbunuh oleh Firaun. Firaun media sosial, Firaun HP. Dia harusnya bisa main keyboard, tapi waktunya dibunuh habis 4 jam tiap hari. Saya bilang GP, kalau kamu main 1 jam, 2 jam, 3 jam, alasan jenuh, lu masih kecil tau jenuh lagi. Ikut-ikut orang besar, mama mau bilang jenuh, kamu juga bilang jenuh. Makan, minum, pakai semua ada, pakai jenuh-jenuh lagi. Main keyboard, 4 jam kalau kamu main tiap hari, 1 bulan kamu sudah bisa mengiring lagu. Walaupun kamu tidak sekolah, bisa hidup dengan musik. Kita sudah lihat bagaimana kita, itu Firaun. HP itu bisa menjadi Firaun. Pergaulan anak-anak kita bisa menjadi apa? Firaun. Fasilitas yang kita bikin, motor, mobil, bahkan tabungan dan investasi, harta benda yang kita berikan ke mereka, bisa menjadi Firaun. Sehingga mereka malas belajar. Kenapa? Papa kaya kok, mama kaya kok, ngapain mesti belajar? Harta kita, properti kita menjadi Firaun. Membunuh mereka dari potensi mereka.
Padahal Tuhan memberkati kita bukan membuat anak kita tidak boleh belajar dan malas. Saudara lihat, jangan biarkan generasi kita terbawa arus Sungai Nil. Sungai Nil media sosial sangat kental hari ini, bukan? Arus pergaulan yang menghancurkan mereka. Ketika Ruth baru turun di Australia, dia kirim fotonya, you can semua tuh, hey, mami, hey, kau tuh bukan bule, lebu, kau tahu nggak? Kau tuh lebu. Dan sekarang ya, kalau dia pakai you can pasti ada tempel dari luar. Kawan-kawannya, aduh, minta ampun, saudara enggak. Seperti jahitan belum selesai sudah paksa, tukang menjahit ambil, saudara. Saudara ngerti maksud saya bukan? Gimana kalau jahitannya belum selesai? Terobek sampai sini, terobek sampai sini. Gimana dia tahan tuh? Omong tuh tarik, terpantar putus, nah lu repot. Habis jahitan belum selesai, so ambil nah. Tapi anak saya, karena digonggong terus dari WA, gonggong, coret merah bagian sini, itu tidak boleh. Lama-lama dia menyerah juga. Memang saudara, bilang kiri kanan, anakmu harus menyerah dengan kamu. Kasih di kiri kanan kayak begitu. Kenapa? Karena bayangkan kalau maminya Musa biarkan dia pergi dengan arus Sungai Nil. Menjadi mangsanya buaya Sungai Nil. Saya pernah ada di Sungai Nil, saudara kekasih. Mengerikan. Nah, Sungai Nil yang kita maksudkan ini bukan yang ada di Israel atau di Mesir sana. Sungai Nil media sosial, pergaulan bebas, gaya hidup, hedonisme dan sebagainya. Bahkan 2 Timotius 3 menerangkan kabar kita sesuatu yang dahsyat. Ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Katakan, hari yang terakhir adalah sekarang. Hari yang terakhir adalah kapan, saudara? Sekarang. Sekarang apa yang terjadi? Manusia, termasuk anak cucu kita, kalau tidak berhati-hati mereka akan mencintai diri mereka sendiri dan menjadi hamba uang atau hamba keistimewaan, hamba kesenangan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi penfitnah, dan lihat ini, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berontak terhadap orang tua artinya bukan ganti marga, saudara kasih. Ganti marga itu sudah terlalu, saudara norak. Mama gak usah ajar saya lah, saya tahu. Nah, itu pemberontakan yang silent rebellion. Pemberontakan yang halus. Bilang apa, saudara? Udahlah mama yang tua duduk situ. Makan di atas 60 tahun dilarang ngomong. Lu bilang apa? Justru 60 tahun ke atas itu kalau ngomong sangat bijak, saudara. Ya dong? Apalagi yang 82 tahun seperti di depan saya ini, saudara. Kalau dia ngomong itu sangat bijak. Kenapa dia 82 tahun kok? Nah, jadi saudara lihat, manusia akan mencintai diri mereka sendiri. Rahasia untuk atasi anak berontak terhadap orang tua, yaitu apa, saudara? Membangun hubungan dekat sehingga orang tua mengerti isi hati mereka, dan sebaliknya anak mengerti hati orang tua. Saya punya cucu selalu melawan saya dulu. Oh, karena saya tidak ngerti caranya dia. Dia tuh nggak suka kalau dibikin-bikin seperti anak-anak kecil. Dia panggil, bawa, pegang-pegang dia. GP, you are good man. Wah, dia senang. Kalau saya bikin dia seperti anak kecil, dia nggak mau. Oh, saya ngerti. Sekarang saya datang ke GP, ini untuk kamu oleh-oleh dari Ciceresti. Walaupun murah 45.000, tapi kamu, oh saya suka, saya senang. Dia bahagia. GP, tolong ambil air, jalan. GP, tolong ini. GP, dia mau semua, tidak pernah melawan. Kenapa? Karena saya mulai ngerti, oh anak itu kalau ngomongnya begini-gini. Jadi orang tua, seringkali anak bisa melawan kita, bukan mereka melawan. Kita tidak tahu bahasa mereka. Coba Anda bayangkan, omong dengan anjing. Nggak ngerti bahasa anjing. Tapi kalau anjing ngomong, pasti nyambung kan? Nah sama, kalau kita ngerti hati anak, anak ngerti hati kita, dia tuh ngerti. Kita teriak-teriak sampai ini pulsa PLN mahal, tutup pintu-pintu semua. Kita teriak sampai kerongkongan kering, mereka enggak. Tapi kita panggil mereka, nah ini kalau siang-siang kasih menyala listrik nih, boros kan? Nah, mereka ngerti. Oke? Ini handuk tuh jumur di luar sana. Kalau tidak nanti kamu badan jadi luka-luka. Kenapa luka-luka? Karena basah itu mengandung bakteri. Dia ngerti. Kalau tidak saudara kasih, habis injak kaki saudara kasih, lap badan saudara kasih. Ya. Itu anak-anak seperti. Nah generasi kita itu secara jasmani, belum lagi seleboran spiritual saudara kasih. Penyelewengan rohani ada di mana-mana. Kita mesti waspada itu. Di dalam ayat yang ke-28 dari Yoel 2.
Kemudian pada hari-hari itu akan terjadi. Pada hari-hari itu akan terjadi apa? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Katakan amin. Maka anakmu laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua, nenek-nenek, kakek-kakek akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu yang remaja-remaja akan mendapatkan apa saudara? Penglihatan-penglihatan. Itu jangan gitu. Jadi ada yang menghancurkan kalau kita tidak ambil tanggung jawab kita. Ada yang membahagiakan pada akhirnya kalau kita ambil tanggung jawab kita. Terserah ibu daripada Musa. Mau biarkan Musa dilahap habis oleh sungai Nil, arusnya yang begitu hancur, atau binatang buas di sana, atau dia ambil tanggung jawab. Sekalipun itu resiko, kalau ketahuan akan mati. Umat Tuhan, maka anakmu laki-laki perempuan bernubuat. Itu artinya apa? Itu artinya anak-anak kita akan mendapatkan pengetahuan ilahi yang tidak didapatkan dari institusi pendidikan manapun. Haleluya. Kenapa pendidikan Kristen penting? Karena di situ diajarkan prinsip-prinsip yang mengandung kuasa firman dan roh, agar anak-anak kita nanti ketika ilmu yang mereka pelajari itu stuck atau tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi, tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan, masalah masyarakat, dan berbagai macam persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa bernubuat. Haleluya. Kemarin waktu kita konsel, Pak Marsal men-sharingkan sesuatu, seorang anak Tuhan, wakil bupati dari satu kabupaten di NTT. Ketika dia kunjungi, dia turun di tengah-tengah masyarakat yang adalah petani, dia dapati bahwa air kebanyakan di sawah itu sehingga padi-padi itu sudah membusuk. Saya tanya, ibu ahli pertanian, kalau beras sudah membusuk bisa ditanam lagi, bisa dimakan? Tidak. Dia bilang mari kita gandeng tangan, kita berdoa. Lalu ketika mereka gandeng, mereka berdoa, proses tanam kembali. Yang bilanglah kalau mereka waktu busuk itu 1 ton. Waktu dia berdoa tanam tahun depan, mereka dapat 3 ton lagi. Haleluya. Nah itu tidak dapat di sekolah manapun, betul? Tapi di dalam Alkitab dan firman Allah, di dalam sekolah Kristen, diajarkan mereka bernubuat. Bernubuat artinya menyelesaikan masalah. Bernubuat artinya apa? Katakan, anak cucu saya akan bernubuat. Bernubuat artinya apa? Menyelesaikan masalah. Bukan membawa masalah baru. Seperti turunan Max Jukes yang menghabiskan dana BPJS negara atau dana kesehatan masyarakat hanya berobat narkoba saja. Saudara tahu, untuk berobat satu narkoba minimal paling sedikit yang ringan-ringan itu di atas 100 juta minimal. Itu yang paling ringan. Beli obat narkoba yang paling ringan harganya berapa? 100 juta. Tapi kalau yang sudah sakau, sudah miring-miring, saudara, itu bisa sekali minum itu 10 juta, 20 juta. Jual sertifikat rumah semua nggak cukup berobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini penting bahwa kita menjelaskan bagaimana mereka bernubuat terhadap persoalan-persoalan sosial. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, kemarin kita memanggil pemimpin komunitas atau MPK, Majelis Pekerja Kristen atau Pendidikan Kristen, Majelis Pendidikan Kristen. Dia datang, pemimpinnya langsung datang, dia memberikan kepada kita betapa pentingnya sekolah Kristen, saudara yang kasih. Dan banyak sekolah Kristen yang tutup, sekolah swasta lain yang bukan Kristen maju. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri tidak bawa anaknya sekolah di sekolah Kristen. Berapa banyak di Tunas Bangsa yang orang tuanya dari jemaat PLC. Itu sudah diteliti, saudara kasih. Gara-gara hanya soal mahal, padahal itu belum tentu, saudara kasih. Nggak benar kalau diteliti. Tapi kehilangan, kenapa? Karena mereka tidak diajarkan prinsip-prinsip firman yang kental. Sehingga mereka mampu bernubuat, mempercayai Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu dibutuhkan gereja-gereja yang profetik, yang apostolik, yang mempercayai. Seperti yang saya sering bilang, bagi JPF tidak ada istilah tidak ada, tidak tahu, dan tidak bisa. Bagi saya selalu ada jalan keluar. Satu kali saya menjahit, saudara yang kasih,
Tengah malam jam 2 kain kurang, mau kotok di mana? Sederhana jalan keluar. Buka saja jas yang lain, pasang di situ. Besok dia habis nikah, kita pasang kembali lagi, saudara guys. Selesai. Amin. Amin. Itu yang dimaksudkan bernubuat. Jadi jangan kasih kendor. Haleluya. Jangan kasih kendor mentoring kita kepada generasi di depan kita. Tuhan akan sedang memberitahukan generasi ilahi, yaitu anak dan cucu-cucu kita, sehingga mereka menjadi jawaban bagi dunia ini. Kalau tidak ada mentor, you are the father, the mother, you are the main mentor. Kalau tidak ada mentor, jangan salahkan gereja, kamu jadi mentornya. Amin. Jangan suruh mereka pindah gereja lain. Bayangkan saudara kekasih, saya tidak mampu didik anak saya, baru saya panggil tetangga. Tolong didik dulu, saya sudah bosan. Dia tidak mau dengar saya. Konyol saudara kekasih. Lalu tetangga bilang, emangnya saya ini panti asuhan? Penitipan anak? Nah mungkin kan? Kalau tidak ada mentor, saya mentornya. Apa saya katakan? Yes. Karena orang tua itu pendidik utama. Seperti Ibu Musa. Dia tidak panggil tetangga yang lain. Lu pergi dari belakang. Nanti lu berhasil. Nih lu 90 beta 10% gak apa-apa. Tidak, dia turun langsung. Dia terlibat langsung. Dia pura-pura itu seolah-olah bukan anaknya. Ada harga yang dia bayar, saudara kekasih. Coba kita jadikan anak kita seperti dia lagi omong dengan orang lain. Kita mau perlaku, kalau anak saya omong dengan orang lain itu gimana? Saya bahasakan itu. Lalu, saya di rumah tuh jengkel sama mami. Mami kalau ngomong tuh proyek pecah pun kalah bunyinya. Artinya mami itu ngomong tuh pelan-pelan, kasih pengertian. Saya suka kalau baca mama punya SMS panjang, WA panjang. Tapi kalau mama punya omong panjang-panjang, saya lupa Pancasila bisa jadi 7. Oke, jadi kita mulai mengerti bahwa mereka itu spesial. Haleluya. Yang kedua, mereka apa saudara? They have divine purpose. Anak cucu yang saya lahirkan itu tidak terlahir untuk jadi pendeta seperti saya. Atau jadi guru seperti walaupun saudara tidak bisa disangkali saudara kekasih. Anak guru jadi guru, anak presiden jadi wakil presiden, itu kan di mana-mana begitu. Anak raja jadi raja, betul? Nah kalau anak raja bisa jadi raja, kenapa anak presiden tidak bisa jadi wakil presiden? Kita nggak mau aja, ya memang kita bukan anak presiden. Tapi kalau anak dosen jadi dosen kan seperti ayahnya, ya puji Tuhan. Tapi heran, orang tidak persoalkan di dunia politik heboh hari ini sampai sekarang. Presiden sudah mau pensiun pun semua dia salah habis. Anies Baswedan tidak masuk gubernur, Jokowi yang salah. Kita tidak tahu. Anak dosen jadi dosen. Anak dokter mamanya jadi apa? Dokter. Atau anak mamanya dokter, anaknya jadi dokter. Atau mama punya anak dokter. Jadi mama punya anak, mama punya dokter anak. Saudara lihat, itu kan enak. Tapi saudara nggak sih? Kita kadang-kadang sempit pikiran kita. Kita tidak mau tahu soal yang banyak apa. Ada orang yang terlahir dari keturunannya itu semuanya pendeta. Di Kupang ada satu pendeta, dia sudah generasi yang keempat. Kakeknya punya bersaudara ada 7 pendeta semuanya. Anak-anak dari 7 bersaudara punya semuanya pendeta, cucunya semua, cicinya sekarang jadi pendeta. Saya dan sudah ke rumahnya. Semua turunannya 70 lebih pendeta semuanya. Tapi ada yang 70 lebih tidak jadi satu pun pendeta. Bisa terjadi. Tapi mereka pengusaha berhasil. Mereka dokter berhasil. Mereka lawyer, pengacara berhasil. Mereka pekerja sosial berhasil. Saudara kekasih, karena tujuan ilahi. Ibu Musa tahu bahwa ia memiliki masa depan yang gilang gemilang di dalam. Waktu Anda melihat cucu-cucumu, anak-anakmu, bilang masa depanmu sungguh ada harapan tidak akan hilang. Bertujuh jalan, musuh akan lari daripada engkau. Keluaran ayat pasal 1 ayat 2 dikatakan, kata cantik merupakan tanda kebesaran atau kemurahan hati ilahi. Anak ini cantik, anak ini ada kebaikan Tuhan, haleluya. Jangan menyesal, aduh ini anak yang sama ke beta. Nah, dia seperti Tuhan, haleluya. Dari kakek nenek, kalau cucumu tidak seperti Anda berdua, gak usah persoalkan ini cucu siapa. Karena Tuhan yang mencetak muka mereka, haleluya.
Ibu Musa memiliki kasih yang besar kepada putranya dan iman yang besar kepada Tuhan untuk menyembunyikannya selama berapa bulan? 3 bulan. Tapi kita sembunyikan anak kita mulai dari TK sampai tamat SMA. Itu sudah luar biasa. Saya jamin kalau Anda mendidik mereka di dalam pendidikan yang benar. Dari TK sampai SMA, saya jamin. Karena sudah terbukti 8 tahun. Tunas bangsa ada dan saya lihat mereka punya anak. Sekalipun kelihatannya karena mereka oleng, saudara kasih. Tapi tidak selama oleng mesti tenggelam, saudara kasih. Dan saya lihat mereka muncul. Di Eropa, khususnya di Australia, itu kalau anak 17 tahun ke atas tinggal di rumahnya, itu artinya keluarga itu sangat baik. Apalagi su 32 tahun, anaknya masih di rumah, belum nikah, masih sama maminya, sama kakak. Saya tanya, Louis Saxby, saya bilang, Louis, saya tanya, Pastor Bruce, anakmu di rumah? Iya, tinggal, bayar. Oh bayar. Dia bayar listrik, bayar air. Nanti dia kos di luar juga kan pemerintah bayar atau dia bayar. Di rumah dia bayar listrik, air. Tapi apa? Mereka dapat hubungan yang dekat. Sama-sama melayani Tuhan, ibadah sama-sama, kuat, ada masalah mereka diskusi. Itu di luar negeri. Saya pernah datang di Tasmania, satu pulau tersendiri. Tasmania, saya turun di sana. Saya nginap di rumahnya itu. Lalu iseng-iseng makan pagi, habis saya sambil ngobrol, dia tunjukkan buku tentang Timur Revival. Saya tanya, anakmu di mana? Oh John, anak saya yang kedua barusan masukkan saya ke penjara. Hah? Ya saya ini dapat hukuman kantung. Karena saya ahli operasi, satu-satunya ahli operasi di Tasmania. Kalau pemerintah penjarakan saya, banyak penduduk yang mati tebrak dan penyakit tidak bisa. Makanya saya masuk penjara, habis operasi lapor di pengadilan. Gara-gara anaknya pulang malam dia kelap, tempelet. Anaknya lapor masuk, papanya ahli, kaya raya. Dia tunjukkan perusahaan-perusahaannya yang dia pimpin. Saya kunjungi pabrik kejunya, pabrik susunya, saya masuk. Kaya raya, tapi anaknya masukkan dia dalam penjara. Gara-gara pulang malam bergaul dengan kawan, dia jengkel, tampelin dia lapor. Saudara masuk papinya, 3 tahun. Lalu saya anak itu di mana sekarang? Oh dia tinggal kos di luar. Saudara lihat. Mereka punya tujuan ilahi, hanya iblis untuk mencoba. Jadi orang tua, saya sarankan, jangan pernah bilang begini, kapan ini anak ini saya bebas dari tanggung jawab. Sampai mati kita masih tanggung jawab dengan anak-anak kita. Hanya ada yang tebal, ada yang tipis tanggung jawab. Amin, saudara. Amin. Ini anak satu biji saya, 1 biji. Itu orang, kapan kamu? No way. Justru 1 biji itu kamu jaga dia baik. Karena 1 biji itu bisa 12 biji. Dari yang 1 itu menjadi 12 anak Yakub. Haleluya. Dan betul saudara kasih. Ada teman saya kemarin di meeting itu anaknya 1 orang, tapi begitu menikah melahirkan 7 orang. Saudara kasih. Bajajar 7 biji. Saudara kasih. Generasinya diberkati. Kenapa? Kadang-kadang saudara kasih, kita mau lari dari tanggung jawab gara-gara anak ini minta uang, ya salah kita. Karena kita manjakan dia. Tidak pernah memberikan dia laporan yang konkret. Hanya kasih giliran kita sudah uangnya menipis, baru kita tuntut dia pertanggungjawaban. Sudah terlambat. Nah, jadi saudara lihat di sini, imannya adalah langkah yang pertama untuk pembebasan Israel. Dia ambil langkah untuk menyelamatkan Musa, karena oleh Musa Israel diberkati, Israel mendapatkan kelepasan. Saudara lihat, itu tidak mudah dan tidak gampang. Percayakah Anda bahwa salah satu dari cucu-cucu kita menjadi dokter spesialis? Yang nanti akan mengoperasi calon gubernur Indonesia atau presiden Indonesia, bisa terjadi. Kenapa tidak? Salah satu dokter ahli presiden di Indonesia, dia keturunan orang roti. Siapa sangka orang T bisa menjadi dokter ahli di istana? Kan kita tidak pernah tahu. Itulah sebabnya orang tua, kalau anak dipercayakan keturunan, nikmatilah pendidikan. Haleluya. Nah kalau saya tidak bisa bahasa Inggris, anak saya bisa bahasa Inggris. Nah kesempatan, nak, lu ajar papa bahasa Inggris ya. Kan bagus tuh. Nah kamu ajar papa ya main musik, biar kita main sama. Nah lu ajar papa ya bagaimana kita bisa bikin ini dan itu. Jadi ada jalannya.
Anak yang ia lahirkan, yang ibu Musa lahirkan nantinya akan membebaskan dia dan keturunannya, bahkan seantero bangsa Israel dari perbudakan yang membawa mereka kepada tanah perjanjian. Di dalam satu keluarga selalu ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti Musa. Seperti Musa. Tahu-tahu muncul anak ini, oh semua kebutuhan keluarga dia biayai. Ada masalah di keluarga, dia atasi. Selalu, katakan, selalu ada Musa dalam keluarga saya. Katakan, yes, selalu. Tuhan tidak mungkin melahirkan satu generasi dan menghancurkan. Tidak mungkin. Selalu ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga. Haleluya. Mungkin saudara salah satu orang yang Tuhan pakai untuk membebaskan keluargamu dari kemiskinan, perbudakan, dan penyembahan kepada roh agamawi, masuk kepada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Peran gereja seperti ibu dari Musa. Memberi diri untuk mendidik dan memuridkan generasi kita agar mereka bisa membawa pembebasan dari berbagai macam persoalan kehidupan. Kita melihat Musa membutuhkan mujizat untuk bertahan hidup dan ibunya siap memastikan hal itu terjadi pada Musa. Ibunya pasang badan. Gereja memiliki kuasa dan wewenang di dalam Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak kita, mendidik mereka dengan cara yang ajaib. Bapak, mama, bapak, saudara semua dengar saya pagi hari ini. Dengar dimanapun Anda berada. Jangan melihat uang, lihat Tuhan yang memberikan engkau generasi. Uang mungkin tidak bisa membiayai anak-anak kita kuliah yang terbaik, tapi Tuhan bisa melakukannya. Haleluya. Jangan pernah berkata, anak-anak, cucu-cucu, opa, oma miskin susah. Kalian harus mengerti, haram malum, never. Ucapkan firman, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Generasi berikutnya perlu dilindungi karena Tuhan memiliki rencana bagi mereka yang mengubah orang lain. Kita perlu menjadi pembela bagi mereka dan berusaha keras untuk memastikan bahwa hal itu terjadi seperti yang dilakukan oleh ibu Musa. Dia mencari orang-orang yang akan meresponnya. Dia mencari orang-orang yang akan, dia lobby, saudara kasih. Dia lobby untuk anaknya bisa kuliah. Haleluya. Dia lobby untuk anaknya bisa dapat pekerjaan. Dia lobby supaya anaknya bisa melayani. Saudara lihat, ibu Musa berperan penting. Dia merendahkan diri. Walaupun orang mau bilang apa, nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa sekolah. Mungkin dia jualan ini dan itu. Ketika kita melihat generasi berikut kita, kita perlu memahami bahwa Tuhan memiliki rencana ilahi untuk mereka, dan itu layak untuk dilindungi dan dihormati. Yang setuju bisa katakan amin? Yes. Jangan pernah lecehkan anak muda berkata, lu atur lu sendiri sendiri, lu mau gereja di mana gereja, lu mau di mana, lu lakukan apa terserah. Yang penting lu pegang kunci rumah, lu jangan kasih orang lain saja. Never. Itu mencelakakan mereka. Kita ambil kendali dan arahkan. Dan memang saudara kalau sudah 20 ke atas, mungkin 19, mereka punya bahasa tentu berbeda dengan kita. Kita harus mengerti. Umat Tuhan, dari apakah kita melindungi generasi ini? Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Ini Firaun tuh dia belum tahu kalau anak perempuan itu lebih sayang papanya atau mamanya. Firaun lupa kalau nanti anak perempuannya akan menjaga dia di hari tua. Anak laki-lakinya biarkan, dia masih pikir bahwa perempuan dibiarkan hidup. Saudara kau yang kasih, oke, mungkin perempuan dianggap tidak mempengaruhi, tapi saudara lihat, Yesus terlahir dari seorang perempuan. Haleluya. Gender itu tidak perlu dipersoalkan. Kalau bapak ibu punya anak perempuan, tahu juga nanti datang anak laki-laki. Haleluya. Amen. Datang sebesar langsung. Tolong bawa otot dulu, tolong melakai dulu. Oke. Tapi kalau anakmu laki-laki nggak apa-apa, nanti datangnya susah. Tolong masakan mami ini, dia mulai masak. Tolong bikin rendah, tolong bikin tenun selimut, dia bisa bikin. Kenapa? Karena datang sebesar langsung saudara kasih. Oke. Lihat. Firaun membunuh anak laki-laki artinya apa? Dengar saudara kasih. Membunuh anak laki-laki artinya apa? Menghilangkan tanggung jawab. Membunuh anak laki-laki artinya apa?
Anak laki-laki kita yang ambil odol kasih dia, ambil handuk kasih dia. Kita yang tunggu bemo kasih dia, kita yang pasang Grab kasih dia. Dia mau ambil kelapa, mama yang naik kelapa kasih dia. Keterlaluan, saudara. Jangan, laki-laki itu biarkan saja dia mau jatuh bangun, pasti sonde mati, saudara. Toh mau mati pun dia pulang ke surga. Kita begitu overprotective, apalagi kalau telepon, saudara. Kemarin waktu saya di airport, saya punya HP 2 jam, 3 jam. Tidak hidup anak perempuan saya. Papa di mana? Papa. Bos luar negeri saya BTW, apalagi di Jakarta lagi. Oke, puji Tuhan kalau kita semakin umur, anak-anak prihatin dengan kita. Tetapi kalau anak-anak kita terlalu over protection dengan mereka, mereka tuh jengkel. Pemalas pulang ke rumah. Beta pulang tuh maunya papa masuk tidur, supaya masuk tuh enak. Kalau masuk udah mulai riwayat, fasad. Alkitab tuh banyak pembaca belum habis, belum Alkitab lagi. Bilang kiri kanan, kadang-kadang kita mesti tahan mulut. Kasih tahu di kiri kanan. Melindungi anak-anak kita dengan apa? Tahan mulut. Melindungi anak kita dengan apa? Kadang-kadang mama juga, lu belum tahu, mama yang berana dengan kamu. Lalu emangnya papa yang berana? Nah, nanti jadi persoalan. Lu melawan? Bukan melawan, logis. Nah. Okay. Jadi ibu-ibu jangan andalkan kamu melahirkan. Kalau bapak bisa melahirkan, dia bahasa juga melahirkan. Oke? Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Amin. Musuh yang nyata itu apa, saudara kekasih? Bangsa Mesir, mereka takut kalau bangsa Israel itu tambah banyak. Jadi membunuh laki-laki yang pertama hilangkan tanggung jawab, yang kedua menghilangkan pengaruh. Karena dalam silsilah biasanya anak perempuan lah yang tidak ditulis, laki-laki yang ditulis. Artinya membunuh anak laki artinya dia tidak punya pengaruh apa-apa. Dalam Kristus kita mendapatkan kuasa. Laki perempuan gak ada masalah, kuasa yang tinggal dalam diri kita. Jadi saudara lihat, musuh setan yang melalui Firaun berusaha menghancurkan Israel saat masih baik. Musuh masih bekerja dengan cara ini. Setan mencoba menghancurkan masa depan kerajaan Allah dengan mencuri dan membunuh secara rohani kaum muda kita. Kita perlu menjadi orang tua dan gereja yang mempertaruhkan segalanya seperti yang dilakukan Ibu Musa. Yang tujuh katakan amin. Untuk generasi berikutnya. Dengan apa? Melindungi dari pembunuhan Firaun. Pembunuhan Firaun artinya prinsip-prinsip duniawi. Prinsip-prinsip agamawi. Tapi tidak rohani. Iblis mencuri kaum muda kita dengan mengekspos mereka pada hal duniawi. Ia ingin merampas kepelosan mereka melalui hal-hal yang disajikan oleh media sosial. Sehingga mereka berubah walaupun usia mereka harusnya belum seperti tante-tante. Belum seperti om-om. Tapi karena mereka mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau begitu saudara buka kamar, anakmu atau cucumu kasih mati HP, ambil. Begitu saya masuk kamar, GP langsung kasih mati HP, sini. Saya buka apa? Ada kungfu, saudara kekasih. Oh pantas dia bikin Jose seperti kungfu. Lu belum tahu itu Elvis Buana Jose, dia lapis seluruh nanti. Jadi kalau begitu saudara kamar, anakmu tutup HP, ambil, periksa, pasti itu yang tidak baik. Itu caranya kita, itu adalah Firaun yang membunuh mental perasaan kemanusiaannya. Bayangkan adiknya saja dia lapis, apalagi orang lain. Oke? Itu Firaun kecil kalau kita tidak hati-hati. Saya suka kalau di buku wisdom bilang, GP be polite to your friend, pasti nih. Lu baik apa lu pun kawan. Kok dong bikin beta nah. Berarti ini anak. Jadi sebenarnya buku wisdom itu bisa menjadi pedoman kita ini Firaun punya silsilah mata atau tidak. Oke, saudara lihat ini halus, tapi nyata ada saudara kekasih. Saudara jangan pernah bilang, oh Firaun sudah selesai. Secara politik Firaun sudah selesai, tapi secara spiritual dia masuk dalam rumah kita, seperti televisi, seperti media sosial sebagainya. Oke, jadi sebagai orang tua dan sebagai gereja, baca bersama saya. Sebagai gereja, jika kita melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, yaitu melindungi kaum muda kita dengan menjadi terang bagi mereka, kita sedang apa?
Kita sedang apa? Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Umat Tuhan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, anak-anak muda, orang tua, biarlah tekad kita menjadi seperti Ibu Musa. Bila Anda rindu, dan saya mau supaya gereja ini seperti Ibu Musa, bahkan keluarga-keluarga kita sebagai Ibu Musa, mari kita menjadi Ibu Musa bagi Indonesia. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan berkata, Tuhan, saya mau jadi seperti Ibu Musa. Saudara, bila Anda punya anak-anak atau cucu-cucu generasi, ataupun juga mungkin ada tetangga kita, ponaan kita, sepupu kita, ataupun juga penduduk di kota ini, secara khusus dimulai dari keluarga kita pagi hari ini. Saya berdoa kita seperti orang tuanya Musa. Haleluya. Bahwa Allah memfasilitasi melalui keluarga Firaun. Di dunia ini ada berkat tersedia untuk kita. Haleluya. Jangan takut kekurangan. Jangan takut nanti anak-anak saya tidak bisa kuliah. Anak-anak saya tidak bisa sekolah. Mereka tidak dapat pekerjaan. Atau mereka tidak dapat ini. Dan dengar pagi hari ini. Saya deklarasikan masa depan cucu cece kita, anak-anak kita besar dan sejahteralah mereka. Olehmu mereka mendapatkan support dan dukungan. Haleluya. Olehmu papa mama, olehmu opa oma kakek nenek, olehmu generasimu muncul seperti Musa yang menjadi pemimpin di bangsa ini. Pemimpin di area mereka yang mana Tuhan tempatkan mereka sesuai dengan karunia dan talenta mereka. Kalau hari ini ada problem dalam keluarga, mungkin ada nilai-nilai yang bertentangan, saya berdoa, Engkau cakap menanggung segala perkara. Ayah-ayah, ibu-ibu, Engkau cakap menanggung segala perkara dalam pendidikan anak. Engkau bisa menjadi pemberi solusi yang terbaik. Bahkan ada yang mungkin konflik dengan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Saya berdoa, restorasikan kembali hari ini Bapak. Hubungan pulih mama dengan anak, anak dengan mama, mama dengan bapak, bapak dengan anak-anak, anak-anak dengan bapak. Pulihkan, saya deklarasikan, restorasikan kembali dalam nama Yesus. Yang terakhir saya mau kita aminkan. Generasi ini adalah generasi Yoel 2 dalam nama Yesus. Kalau saya katakan VLC generasi Yoel, saudara katakan amin. VLC adalah generasi Yoel pasal 2. Beri pujian bagi dia, come on. Yes, your generation coming in Jesus' name. Hallelujah.